Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Hai Sobat Matematik, di video kali ini kami akan membahas terkait tugas mata kuliah Multimedia Pendidikan Matematika. Nah, topik kali ini sangat menginspirasi kami untuk berkarya, berinovasi, dan menciptakan video pembelajaran yang unik, menarik, dan mudah dipahami. Kira-kira inovasi terbaru apa ya yang akan kita bahas? Eits, tunggu dulu. Ada pepatah bilang, jika tak kenal maka tak sayang. Kalau tak sayang, maka tak bisa jadian. Oke, Sobat Matematik, kalau sudah kenal, yuk langsung saja. Let's see our video. Materi kali ini yang akan kita bahas adalah statistika. Apa itu statistika? Apakah statistika sama dengan statistik? Apa contoh statistika dalam kehidupan sehari-hari? Statistik adalah kumpulan data yang berbentuk angka, sedangkan statistika adalah ilmu yang mempelajari mengenai cara pengumpulan data, pengurutan data, pengolahan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di buku rapormu tertulis nilai rata-rata matematika kelas 9A adalah 6,7. Dan misalnya dalam suatu berita di televisi dikatakan bahwa jumlah kerugian yang diakibatkan suatu kebakaran mencapai sekitar 6 miliar rupiah. Statistika terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu penyajian data, yang kedua ukuran pemusatan data, dan yang ketiga ukuran penyebaran data. Penyajian data. 1. Pengertian data dan statistika. Data merupakan kumpulan datum, di mana datum merupakan fakta tunggal. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh di bawah ini. Ibu guru meminta Ani untuk mencatat warna kesukaan dari 6 orang siswa secara acak. Lihat tabel di bawah ini. Hasilnya adalah sebagai berikut. Biru merupakan warna kesukaan seorang siswa. Fakta tunggal ini dinamakan datum. Sedangkan untuk hasil keseluruhan pencatatan warna kesukaan siswa dari 6 orang siswa tersebut disebut data. Berdasarkan jenisnya, data dapat dibedakan menjadi 2, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang menggambarkan keadaan objek yang dimaksud. Contohnya, Andi menyukai seluruh benda yang berwarna hitam. Sedangkan data kuantitatif yaitu data yang berupa bilangan dari nilainya dapat berubah-ubah. Contohnya, jumlah siswa wanita kelas 9 SMP Negeri 10 sebanyak 120 siswa. Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel, Ani menyimpulkan bahwa dari ke-6 siswa tersebut, 1. Siswa paling banyak menyukai warna biru. 2. Eko dan Andi sama-sama menyukai warna hitam. 3. Hanya Ani yang menyukai warna pink. Ketika Ani menarik kesimpulan, sebenarnya Ani sudah menggunakan statistika. 2. Populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh objek secara lengkap yang diteliti yang mewakili sifat-sifat tertentu, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat cukup mewakili sifat-sifat yang dimiliki populasi. Contohnya,
Data tinggi badan seluruh siswa kelas 9 SMP. Populasinya seluruh siswa kelas 9. Sampelnya siswa kelas 9. 3. Penyajian data dalam bentuk tabel. Perhatikan data tentang rasa permain yang disukai siswa yang terdiri dari 20 siswa. Berikut ini tabel frekuensi rasa permain yang disukai siswa. 4. Penyajian data dalam bentuk diagram. Diagram lingkaran dari data rasa permen yang disukai 20 orang siswa SMP. Berikutnya, diagram batang dari data rasa permen yang disukai siswa 20 orang siswa SMP. Ukuran pemusatan data. 1. Min atau disebut dengan rata-rata adalah jumlah seluruh datum dibagi dengan banyaknya datum. Rumus min atau disebut dengan X bar sama dengan jumlah datum per banyak datum sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah sampai dengan Xn per N. Contoh soal, diketahui nilai matematika seorang siswa adalah 5,7, 6, 4,8, 9,5, 5,6, dan 8. Tentukan min dari nilai matematika siswa tersebut. Penyelesaian. Min X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah sampai dengan Xn per N sama dengan 5 tambah 7 tambah 6 tambah 4 tambah 8 tambah 9 tambah 5 tambah 5 tambah 6 tambah 8 per 10 sama dengan 63 per 10 sama dengan 6,3. Jadi min nilai matematika dari siswa tersebut adalah 6,3. Dua, median atau nilai tengah adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Langkah-langkah mencari median. 1. Mengurutkan data terlebih dahulu. 2. Jika data terdiri atas n buah atau ganjil datum, maka median merupakan datum ke min 1/2 n tambah 1. Ditulis median sama dengan atau disimbolkan dengan ME sama dengan X1/2 N tambah 1. 3. Jika data terdiri atas N buah genap datum, maka median data tersebut adalah median sama dengan X1/2 N ditambah X1/2 N tambah 1/2. Contoh soal. Tentukan median dari data berikut. 6,7, 4, 5, 8, 9, 3, 4, 4, 5, 6. Penyelesaian. Setelah diurutkan, data tersebut menjadi 3,4, 4, 4, 4, 5,5, 6,6, 7,8,9. Banyak data adalah 11, berarti ganjil. Maka kita menggunakan rumus median yang ganjil. Untuk N sama dengan 11, maka median sama dengan X1/2 N tambah 1 sama dengan X1/2 11 tambah 1 sama dengan X1/2 kali 12 sama dengan X6. Nilai X6 dari data tersebut adalah 5. Jadi median dari data tersebut adalah 5. Tiga, modus.
adalah datum yang paling sering muncul pada suatu data, dilambangkan dengan MO. Contoh, tentukan modus dari data berikut: 3,8, 5, 6, 9, 7, 5, 6, 3. Penyelesaian. Untuk memudahkan, urutkan terlebih dahulu data tersebut menjadi 3,3, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9. Datum yang paling sering muncul adalah 6, yaitu sebanyak 3 kali, sehingga dapat disimpulkan bahwa modus adalah 6. Ukuran penyebaran. 1. Kuartil. Kuartil adalah suatu nilai data yang membagikan sekumpulan data menjadi 4 bagian yang sama banyak. Dengan demikian, setiap bagian mengandung 25% data pengamatan. Pada suatu data pengamatan mempunyai 3 buah kuartil, yaitu kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Kuartil bawah adalah nilai data yang menyekat kumpulan data yang telah diurutkan sehingga banyaknya data yang lebih kecil adalah 75%. Kuartil tengah adalah nilai data yang menyekat kumpulan data yang telah diurutkan sehingga banyaknya data yang lebih kecil adalah 50%. Kuartil atas adalah nilai data yang menyekat kumpulan data yang telah diurutkan sehingga banyaknya data yang lebih kecil adalah 25%. Cara pertama untuk menentukan nilai kuartil sekelompok data tunggal adalah sebagai berikut. 1. Urutkan data pengamatan dari yang kecil sampai yang besar. 2. Cari mediannya terlebih dahulu atau kuartil kedua seperti langkah-langkah di atas. 3. Cari kuartil pertama dan kuartil ketiga. Cara kedua untuk menentukan nilai kuartil sekelompok data tunggal adalah sebagai berikut. 1. Urutkan data pengamatan dari yang kecil sampai yang besar. 2. Tentukan letak kuartilnya. Letak kuartil pertama sama dengan N tambah 1/4 dengan N adalah banyaknya data. Letak kuartil kedua sama dengan 2 N tambah 1/4. Letak kuartil 3 sama dengan 3 N tambah 1/4. Dan yang ketiga, tentukan nilai kuartilnya. Contoh, berikut ini nilai seri suara 8 siswa kelas 2 SMP dari suatu kelas. Penyelesaian. Urutkan data dari yang kecil sampai yang besar. 50, 54, 66, 70, 76, 78, dan 80. Di mana letak kuartil pertama 7 tambah 1/4 sama dengan 2. Kuartil kedua 2 tambah 1/4 sama dengan 4. Kuartil ketiga 3 7 tambah 1/4 sama dengan 6. Nilai kuartil pertama adalah nilai data urutan kedua yaitu 54. Kuartil kedua adalah nilai data urutan keempat yaitu 70. Kuartil ketiga adalah nilai data urutan ke-6 yaitu 78.
2. Jangkauan. Jangkauan merupakan selisih nilai data terbesar dengan nilai data terkecil. Jangkauan termasuk ukuran penyebaran yang paling sederhana. Jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil mengukur penyebaran 50% data di tengah-tengah setelah data diurutkan. Jangkauan antar kuartil merupakan selisih antar kuartil atas atau kuartil 3 dengan kuartil bawah atau kuartil pertama, atau dirumuskan sebagai berikut.